Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para Tribunner. Saat ini saya Kaswadianor melaporkan dari kampus Universitas Muslim Indonesia di Jalan Urip Sumoharjo. Saat ini ratusan karangan bunga dari berbagai kalangan sebagai bentuk ucapan selamat kepada Prof. Basri Moding yang kembali terpilih sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar masa jabatan 2022-2026. Pelantikan akan digelar dalam beberapa waktu ke depan dan dilakukan di auditorium Algebra. Bisa dilihat sejumlah karangan bunga dari berbagai kalangan yang berjejeran di sepanjang kampus Universitas Muslim Indonesia. Tak hanya di bagian dalam kampus di area masjid, tapi juga di bagian luar di Jalan Urip Sumoharjo. Salah satu karangan bunga ini ada hadir dari mantan Wali Kota Makassar 2 periode Bapak Ilham Sirajuddin dan beberapa pihak lain dari baik dari himpunan, fakultas dan fakultas internal UMI serta dari dari universitas lain maupun dari rekan kerjasama dari UMI. Ya, ini merupakan salah satu dari Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. Kemudian dari anggota DPR RI Andi Rio Idris Pajalangi. Ya, ini merupakan dari beberapa mitra kerja ataupun dari pihak kampus lain yang mengenai karangan bunga. Ya, bisa dilihat berjejeran dari ujung barat ke ujung timur lokasi dari auditorium Algebra, nantinya tempat pelantikan dari Rektor Universitas Muslim Indonesia Prof. Basri. Prof. Basri sendiri terpilih dengan memperoleh dukungan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Muslim Indonesia serta mendapat dukungan langsung dari pembina yayasan. Ya, ini merupakan ucapan selamat dari Bupati Goa Bapak Adnan Purita Ihsan, kemudian dari Rektor Unhas Bapak Prof. Jamaluddin Jompah, kemudian ada Ketua Umum PPIK Unhas Bapak Amran Sulaiman, ya, menuju jalan keluar dari Fakultas UMI juga berjejeran ucapan selamat dari sejumlah kalangan dan rata-rata merupakan mitra kerja maupun dari internal Fakultas UMI serta dari universitas lain yang ada di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar.
Ya, ya, di sini juga ada ucapan dari Bupati Banteng Bapak Ilham Syah Asikin, kemudian dari pihak BT Bank Sosial Syariah. Ya, kemudian ada dari KPIK Universitas Pajajaran, dari ke Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Sulsel Syamsuddin Carlos, kemudian dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Pak Syarudin Alfrif, Pak Polresta Pekanbaru, eh, ya, di sini ada juga ucapan dari Rektor Unhas, kemudian Bapak Wali Kota Parepare Tovan Pawe. Ya, sejumlah tamu juga sudah mulai berdatangan di auditornya Algebra lokasi pelantikan dari Prof. Basri Moding sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia untuk masa jabatan 2022-2024. Para tamu undangan harus mengisi absen sebelum masuk, dan tentunya masih wajib menggunakan masker meski tingkat pandemi COVID mulai menurun. Ya, bisa saya sampaikan kepada para tribuners yang baru bergabung bahwa karangan bunga yang ada di sekitaran Fakultas Algebra ini, karangan bunga yang ada bukan hanya di sekitaran parkiran Fakultas Algebra, tapi juga berjejaran sejak masuk di kampus Universitas Muslim Indonesia, ditambah lagi dengan adanya sejumlah karangan bunga di pinggir jalan di depan area kampus Universitas Muslim Indonesia.
yang mungkin jumlahnya ada ratusan lebih karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat atas pelantikan dari Rektor UMI periode 2022-2026, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Basamuddin SEMSI, dan ucapan selamat datang dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan, baik itu dari Bupati, Wali Kota yang ada di Kota Makassar, kemudian para mitra kerja dari Universitas Muslim Indonesia, ucapan dari dekan serta kepala prodi dan pejabat internal dari UMI sendiri, serta dari beberapa kampus lain seperti salah satunya Rektor Institut Teknologi Bandung, kemudian Brawijaya, serta beberapa kampus lain baik yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan di Pulau Jawa. Mungkin sekian Tribuners laporan saya dari dari Universitas Muslim Indonesia terkait jelang pelantikan dari Prof. Basamuddin sebagai Rektor UMI periode 2022-2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan Rektor Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022-2026 oleh Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bilang salah satu ketua saudara bumi nanti sudah sebagai jadi apa semoga kita memberikan inayatnya saudara akan tugaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan surat keputusan Yayasan Wakaf UMI kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia oleh Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI. Dilanjutkan pemasangan kalung rektor oleh Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI. Hadirin para tamu undangan, disilakan duduk kembali. Dilanjutkan
Penandatanganan berita acara oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022-2026 disaksikan oleh Ketua Pengurus, Ketua Pembina, dan Kepala LLDT Wilayah 9 Sultan Batara. Untuk itu mohon berkenan kami mengundang dengan hormat Kepala LLDT Wilayah 9 Sultan Batara dan Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi untuk mengambil tempat di depan. Dilanjutkan foto bersama. Mohon berkenan kami mengundang dengan hormat Ketua Umum Aptisi Pusat, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Koordinator Kopertais Wilayah 8, dan Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi untuk mengambil tempat di depan. Kepada Ketua Aptisi Pusat, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Koordinator Kopertais, Kepala LLDT Wilayah 9, Ketua Pembina dan Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi dipersilakan kembali ke tempat. Dan mohon berkenan kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia agar kiranya tetap di tempat dan akan dilanjutkan foto bersama keluarga. Mohon berkenan kami mengundang dengan hormat Ibu Dr. Haja Amiraka Basrimoding SEMM bersama keluarga berkenan mengambil tempat.
Kepada Rektor UMI beserta ibu dan keluarga disilahkan duduk kembali. Selamat siang Tribuners dan Facebooker. Sekarang kita ini berada di pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Tribuners. Ini suasana di pelabuhan ini, situasi terkini itu sudah ini suasana menjelang Idul Adha ya Tribuners. Jadi Pelabuhan Nusantara ini memang tiap hari atau di waktu-waktu tertentu ada hari-harinya itu beraktivitas ya. Nah ini untuk menjelang Idul Adha ini kita memantau Pelabuhan Nusantara. Terlihat sudah ada aktivitas atau sudah ada sedikit keramaian ya, sudah sedikit ramai seperti yang kita lihat ini. Mobil-mobil angkutan turun, maksudnya mobil angkutan mengangkut penumpang dari kapal. Nah, ini Tribuners, seperti yang kita tahu ya, ini kalau Pelabuhan Nusantara Parepare ini kalau di musim arus balik begitu dia cukup ramai karena sebagai salah satu pelabuhan besar di Sulawesi Selatan ya. Jadi memang banyak diinikan jadi salah satu tempat turunnya pemudik dari luar, khususnya Kalimantan. Nah ini kalau kita lihat memang di dalam area pelabuhan sendiri sudah ada mobil-mobil yang stay atau yang siap untuk mengantar penumpang yang turun di pelabuhan. Nah ini suasananya. Jadi memang seperti ini sudah tanggal 27 Juni Tribuners, dan beberapa hari ke depan lagi atau tepatnya 9 Juli kita merayakan Idul Kurban. Idul Kurban ini seperti hari raya lainnya, hari raya keagamaan lainnya ya, biasanya dijadikan hari untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Nah, otomatis para pemudik atau yang bekerja di luar Sulawesi Selatan ini pulang ke kampungnya di Sulawesi Selatan, untuk merayakan Idul Kurban. Suasana Tribuners, suasana di pelabuhan. Ini seperti kita lihat juga ada juga beberapa penumpang yang saat turun dari kapal langsung naik mobil atau mobil seperti mobilnya yang sudah parkir di
sana. Ada juga yang memilih untuk keluar mencari angkutan. Di luar pelabuhan juga sudah banyak mobil-mobil daerah, provinsi yang siap untuk mengantar pulang penumpang. Ini Tribuners. Jadi ini kita sudah mendekati Hari Raya Idul Kurban ya Tribuners tentunya, dan saat ini kita memantau aktivitas di Pelabuhan Nusantara Parepare Tribuners. Karena seperti yang kita tahu ya, Pelabuhan Nusantara itu salah satu pelabuhan yang besar dan banyak pemudik asal Kalimantan itu turun di Pelabuhan Nusantara Parepare untuk mudik tentunya ya. Nah, memang Idul Kurban biasanya dijadikan tempat hari untuk berkumpul bersama keluarga ya. Jadi ini ada dua kapal yang sedang sandar Tribuners, satu namanya kapal KM Queen Soya, dan ini satunya sepertinya apa dia ini ya? Oh, Dharma Ferry 3. Ini ada dua kapal sandar nih. Ini pemudik atau penumpang yang turun ya di Pelabuhan Nusantara Parepare Tribuners. Ini mobil-mobil penumpang ya, yang mengangkut penumpang. Ini kita lihat sudah ada aktivitas dalam artian yang berbeda ketika beberapa hari yang lalu. Aktivitasnya ini berkaitan dengan karena beberapa hari ke depan lagi, kurang lebih 1 atau 14 hari ya. 14 hari kita akan merayakan Idul Kurban. Lebih tepatnya di tanggal 9 Juli 2022 Tribuners. Aman nih bos, mana
Seperti itu Tribuners ya, suasana terkini di Pelabuhan Nusantara Parepare. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya Tribuners di Pelabuhan Nusantara Parepare ini jelang Idul Kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Mufli Bahij KHMM yang kami Halo hormati Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, pagi hari ini Tribuners Bapak Detranus sedang berlangsung serah terima beserta seluruh pejabat jemaah calon haji asal Sulawesi Barat. yang kami hormati. Nah, untuk pagi hari ini Tribuners, jemaah calon haji semua berasal dari Sulawesi Barat. Saat ini sedang berlangsung acara serah terima Asisten 1 di Aula Mina Asrama Haji Sudiang. Bapak Detranus Nah, seperti inilah suasananya Tribuners di dalam yang kami Aula hormati Mina. Ketua DPRD Kabupaten Polman, Ketua DPRD Kabupaten Majene, dan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa. Yang kami hormati seluruh Nah, di sini panitia acara pembukaan BPIH serah terima baru akan dimulai. Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Yang kami hormati petugas pendamping kloter, dan yang kami hormati, kami cintai seluruh jemaah calon haji kloter 13 yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari Kabupaten Pulau Limanda sejumlah 221 jemaah calon haji, Kabupaten Majene 117,
dan Kabupaten Mamasa 49 jemaah calon haji. Olehnya itu, marilah kita membuka acara penerimaan kloter 13 pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan penyerahan calon jemaah haji kloter 13 yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil Barambani. Pada beliau dipersilahkan yang hormat. Ya, inilah Tribuners sambutan yang akan disampaikan oleh Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salaman wa salatan ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua PPH Makassar sekaligus Kakanwil Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bapak Dr. Muhammad Idris yang bertugas selaku PHD sekaligus Amir Haj Sulawesi Barat. Saya mohon Pak Idris bisa berdiri. Ini Bapak Ibu ya. Ini PHD sekaligus Amir Haj yang memimpin Haji Sulawesi Barat tahun ini adalah beliau bersama istri Profesor Kartini Idris. Bisa berdiri Bu, mohon berdiri Bu. Ini istri pertama dan terakhir. Insya Allah juga beliau ikut menunaikan ibadah haji tahun ini dengan jalur jamaah. Bukan ya, jamaah plus, jamaah jalur beliau tersendiri. Tapi bukan PHD, tapi dia beliau tersendiri. Jadi sama-sama bisa jelaskan minimal 2 orang, 1 direktur, 1 komisaris. Kalau misalkan mau bikin PT-nya suami istri atau pasangan, itu harus ada orang ketiga, bukan orang ketiga dalam rumah tangga ya. Maksudnya dalam perusahaannya harus ada orang lain. Kalau misalkan suami istri tersebut tidak punya namanya perjanjian nikah. Perjanjian nikah itu bukan yang di KUA itu waktu saat akad bilang setia sehidup semati ya, bukan yang itu. Tapi perjanjian nikahnya berupa pemisahan harta. Sudah berapa tahun ya, mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu di Jawa itu orang kalau menikah, terlebih ke teman-teman kita yang etnis Tionghoa itu kalau menikah dia pisah hartanya antara istri dan suami. Artis-artis dan pejabat pun sekarang itu trennya mereka seperti itu. Kenapa? Karena ketika salah satunya tersangkut persoalan hukum, misalkan suaminya ya tersangkut persoalan hukum, kalau hartanya mau disita ya harta yang suaminya saja yang disita, yang istrinya tidak tersentuh. Ada yang sampai ekstrim, mereka cerai lagi, bikin perjanjian nikah, baru menikah. Ada yang seperti itu. Artis-artis rata-rata seperti itu sekarang. Pejabat-pejabat juga banyak yang seperti itu.
Jadi bukan juga saya ajarkan teman-teman untuk pisah dengan pasangannya ya, gara-gara cuma mau pisah harta. Nah. Cuma itu penting juga supaya kalau kena masalah tidak langsung habis punya harta. Gitu. Bukan juga supaya dibilang hartamu. Enggak juga. Ini lebih ke administrasi saja. Oke, kita lanjut lagi. Saya bahas yang penting-pentingnya saja ya. Oke, next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Modal yang dikumpulkan lebih besar melalui penjualan saham. Jadi misalkan 2 orang bergabung, yang bukan suami istri, masing-masing menyertakan modal kerja atau modal usaha seperti itu. Kemudian kemampuan mendapatkan kredit lebih baik didukung oleh kredibilitas perusahaan. Biasanya memang kalau PT itu, kalau bank melihat PT itu, apalagi kalau bisnisnya sehat ya, berkembang, itu gampang sekali diberikan fasilitas kredit. Bahkan biasanya marketing bank itu kejar-kejar kita untuk ambil kredit seperti itu, karena memang mereka butuh yang namanya target setiap bulan harus ada harus ada dana yang keluar seperti itu. Kemudian kekurangannya, jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi. Pada kondisi harga saham jatuh, PT yang besar pun bisa terancam bangkrut. Ya, kalau lagi jelek memang kurang pemasukan, ya pasti terancam bangkrut. Dan kalau terancam bangkrut begitu, kita jual saham kita atau perusahaan kita ya pasti dengan harga yang murah. Nanti dilihat asetnya berapa, seperti itu. Kemudian pajak perusahaan besar. Jadi di sini antara CV dan PT itu tidak ada perbedaan ya, sudah sama. Kalau dulu memang ada perbedaan. Dulu CV agak kecil dan agak tidak dilirik oleh pajak terkait pengenaan pajaknya. Tapi sekarang sudah sama. Baik CV maupun PT itu tidak ada perbedaan antara pengenaan pajaknya. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis PT, ada PT terbuka, PT tertutup. PT terbuka itu yang biasanya sudah melantai di bursa saham. Biasanya di belakangnya ada tulisan TBK. TBK. Kalau yang tertutup seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak melantai di bursa saham. Kemudian ada PT kosong. Nah, ini PT kosong, misalkan kita sudah punya ide sebuah bisnis, tapi kita baru mau memulai, dan mungkin butuh waktu sekitar 6 atau sampai tahun baru beroperasi. Itu boleh kita bikin perusahaannya, kita bikin di depan, tapi NPWP-nya jangan dibuat dulu, jangan diaktifkan, supaya tidak ada kewajiban menyampaikan laporan pajaknya, supaya dia tidak berjalan. Kan belum berjalan kita punya bisnis, tapi kalau sudah ada NPWP perusahaannya, ya itu harus tetap dilapor. Makanya dikasih kosong. Besok-besok misalkan kita mau bikin ya. Oke, kemudian ini CV. Oke, lanjut dulu. Merupakan suatu perseroan untuk menjalankan satu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung jawab seluruhnya pada satu pihak, satu orang atau lebih sebagai pemberi modal pada pihak yang lain. Jadi kalau PT tadi ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Sementara kalau CV tidak ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan kita kalau CV ya mengalami kerugian, misalkan utangnya 1 miliar, asetnya kita, aset perusahaan itu cuma 500 juta, berarti ada selisih 500 juta ya. 500 juta kekurangan ini diambil dari harta pribadi kalau dia CV. Tapi kalau dia PT,
ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi kalau misalkan utangnya 1 miliar, asetnya 500 juta, ya yang dilelang itu cuma 500 juta itu. Dan secara undang-undang kekurangan yang 500 juta itu pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab. Jadi yang 500 juta itu ya sudah ceritanya secara undang-undang diputihkan. Kalau kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan itu tidak disengaja. Nah, kalaupun dia disengaja, misalkan disengaja, kemudian ada selisih 500 juta, 500 juta ini dibagi lagi ke pemegang saham. Saham yang paling besar ya dia menanggung sebesar saham yang dia punya. Misalkan yang satu sahamnya 70%, yang satu 30%. Nah, dari 500 juta ini tanggung jawab pemegang saham itu sebatas saham yang dia punya. Kalau dia punya saham 70% ya 70% yang dia tanggung. Kalau sahamnya yang 30% ya 30% saja yang dia tanggung. Itu kalau kerugiannya disengaja. Sama seperti contoh PT Lapindo Brantas. Ada dulu tuh yang bikin di Surabaya, Lumpur Lapindo. Nah, itu kan Pak Abu Rizal Bakri di situ kan punya saham 51%. Jadi kerugian yang diakibatkan karena dia disengaja itu kesalahannya, makanya Bapak Abu Rizal Bakri itu menanggung 51% dari kerugian. Seperti itu. Tapi sebelum dinyatakan itu sebagai kesalahan yang disengaja, itu kan sebelumnya waktu masih zaman Presiden SBY, Lumpur Lapindo itu dinyatakan sebagai bencana nasional dan kerugiannya ditanggung oleh negara. Jadi Bapak Abu Rizal Bakri sudah atau PT Lapindo Brantas di situ pada waktu itu tidak menanggung kerugian, yang diakibatkan akibat dari pengeboran itu. Tapi setelah dikaji ulang, diriset, dikaji, diselidiki di zaman Presiden Jokowi, ternyata bukan bencana nasional. Tapi ini murni kesalahan operator, kesalahan prosedural. Jadi sudah diperingatkan bahaya begini tapi tetap dilakukan. Nah, jadinya melalui Kepres atau apa itu dinyatakan sebagai tanggungannya lagi PT Lapindo Brantas, dan Bapak Abu Rizal Bakri berkewajiban untuk menanggung kerugian senilai saham yang dia punya. Kalau saya tidak salah 51%. Nah, itu kalau PT. Tapi dihabiskan dulu dari aset-asetnya. Tapi berita terbaru itu bahwa PT Lapindo Brantas ini kan masih beroperasi ya, bahkan dapat konsesi lagi 30 tahun kontrak 30 tahun untuk mengebor tidak jauh dari lokasi yang kecelakaan kemarin itu. Itulah negara kita. Jadi CV dan PT sekilas teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau mau memilih, kalau saya mau berusaha, kalau saya mau bikin badan hukum atau badan usaha, yang mana yang bagus saya pilih. Boleh pilih CV, boleh pilih PT. Konsekuensinya tadi, satu ada pemisahan harta kalau PT, kalau CV tidak ada. Tapi kalau saya sih untuk amannya kita mengurus di depan, sebaiknya kita langsung memilih bentuk PT ketimbang CV. Karena kalau misalkan kan biasa banyak orang itu bikin usaha karena baru mulai dia bikin CV, kemudian nanti setelah besar baru mau bikin PT. Nah, 2 kali keluar uangnya, bikin CV dulu baru bikin PT. Kemudian untuk mengupgrade dari CV ke PT itu tidak semudah bikin perusahaan baru. Yang CV ini harus ditutup supaya kewajibannya tidak berjalan. Nah, untuk ditutup itu tidak gampang juga. Dia harus diaudit dulu, diaudit oleh pajak. Kalau setelah diaudit ada temuan, ya itu harus diselesaikan dulu. Kalau tidak selesai ya tidak bisa ditutup perusahaannya. Makanya saya bilang dari awal mungkin langsung bikin PT seperti itu.
Nah, oke lanjut. Kalau persyaratan itu sama-sama ya, cukup cuma KTP, BWP pribadi, nama perusahaan 3 suku kata, harus dominan bahasa Indonesianya ketimbang bahasa Inggris, kemudian bidang usahanya apa jelas. Nah, kalau PT itu boleh terima investor dari luar negeri, namanya penanaman. Kepala Sekretariat oleh Kabak Hukum dan Humas Pak Sarifudin, Pak Sarif. Oke, teman-teman sekalian, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi respon teman-teman terhadap undangan kami. Ini mungkin undangan yang jarang sekali kita undang. Edisi perdana. Edisi perdana lancar. Tapi meskipun kami tidak pernah mengundang, kami merasa sangat terbantu dengan teman-teman. Saya kira ini bentuk kemitraan yang luar biasa. Meskipun tidak pernah kita bertatap muka, tapi melalui telepon, melalui rilis kami, ini juga ya saya harus berkali-kali menyampaikan ucapan terima kasih, karena begitu ada rilis ya langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman sesuai dengan harapan kami. Teman-teman sekalian, jadi kegiatan ini memang ada biayanya, ya, ada anggarannya. Ini bagian dari kegiatan divisi humas yang dikomandoi oleh Pak Saifuddin. Sehingga kegiatan ini memang kami harus lakukan dengan resmi seperti ini. Ya. Dulu kegiatan seperti ini kita lakukan semacam apa dulu itu kan, sosialisasi, ya. Cuma kali ini kita lakukan dalam bentuk konferensi pers, kemudian nanti di answer berikutnya. Ya, mungkin nanti bisa lihat. Ya. Harusnya masih ada. Ya, masih ada ya. Nanti kita sarankan ke rumah supaya kita kembali seperti dulu lagi, ada semacam penyegaran teman-teman media terhadap pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, dulu itu kan enak sekali kita coba bedah potensi pelanggaran di setiap tahapan. Nah, sehingga begitu ada tahapannya, teman-teman tidak bertanya lagi dari nol. Kita kasih gambaran saja langsung bisa dipahami. Karena memang sejak awal kita sudah berdiskusi soal potensi-potensi pelanggaran di setiap tahapan. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya saya persilakan Kodim Humas untuk memimpin pertemuan kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kami di Bawaslu sudah mengagendakan memang mengawali ini kan, ini awal tahapan baru masuk 14 Juni kemarin tahapan baru masuk. Nah, kesempatan ini kami ingin coba menyampaikan kepada teman-teman sekalian tentang kesiapan kami Bawaslu mengawal proses pemilu. 3 orang dari pimpinan Bawaslu tidak sempat hadir karena ada dinas di luar. Pak Azri, yang Dr. Azri Yusuf lagi ada kegiatan rakor untuk revisi Perbawaslu terkait dengan netralitas ASN di Jakarta. Kemudian Pak Amrayadi SH MH lagi ada rakor juga di Jakarta berkaitan dengan Perbawaslu pengawasan
beliau tidak bisa hadir. Kemudian Pak Dr. Adnan juga ada kegiatan di Makassar dan insya Allah langsung ke Bone, jadi beliau tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kami hadir ada Ibu Asfanian, beliau koordinat organisasi di Bawaslu Provinsi Selatan. Kemudian ada Pak Asradi SEMH, beliau koordinat penyelesaian sengketa. Jadi di samping ada Pak Ketua yang mengkoordinir langsung tentang kegiatan-kegiatan ini. Tapi prinsipnya hal-hal yang dianggap terkait dengan apa yang menjadi agenda pemilu, kami tadi juga sudah membicarakan bersama dengan teman-teman pimpinan bahwa insya Allah berkaitan dengan semua hal, baik di pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penanganan pelanggaran, kami di Bawaslu, di jajaran Bawaslu telah mengkonsolidasi SDM, mengkonsolidasi teknis agar pelaksanaan pengawasan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita awasi dengan baik. Nah, mungkin dari ini ya, mau ada disampaikan sebelum kita berikan ke teman-teman, Pak Sradi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan pencegahan, kami di Bawaslu sudah melakukan berbagai macam kegiatan, baik sosialisasi yang sifatnya kami lakukan maupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi komunitas-komunitas yang telah terbentuk selama ini itu kami dorong. Kegiatan-kegiatan, kami punya program namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Alumni-alumninya sudah banyak berkreasi di setiap daerah untuk melakukan edukasi sebagai bagian dari pencegahan. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Kami punya program Bawaslu Go to School, itu juga jalan untuk sosialisasi kepada anak-anak sekolah yang akan jadi pemilih pemula. Ada program kerjasama kami dengan perguruan tinggi. Kami di periode-periode lalu kami bahkan melakukan KKN tematik untuk pelibatan dunia perguruan tinggi melakukan pengawasan dan pencegahan. Nah, di samping kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan, konsolidasi SDM di organisasi sudah kami efektifkan, kami jalankan, karena bagi kami harus siap secara organisasi, sumber daya yang kami miliki kami harus siapkan. Jadi selama 2021-2022 ini kami banyak konsolidasi di sumber daya manusia. Bagaimana pemahaman tentang pencegahan, tentang penanganan pelanggaran, tentang pengetahuan staf kami dan jajaran kami penyelesaian sengketa. Tadi Pak Koordinat Pak Asradi menyampaikan, kami sudah bekali semua teman-teman kami bagaimana menyelesaikan sengketa, bagaimana memediasi, menyelesaikan sidang-sidang sengketa sampai lahirnya putusan. Semua kami sudah bekali karena ini akan menjadi persoalan yang akan kami hadapi ke depan. Demikian juga dalam hal penanganan pelanggaran. Kami juga sudah didukung berbagai macam sistem. Di sekretariat kami juga sudah menyiapkan sarana-sarana dukungan seperti sarana-sarana di persidangan dan kelengkapannya. Ini semua dibutuhkan untuk menghadapi pemilu 2024 ke depan. Sehingga prinsipnya seperti Pak Ketua tadi, kami sudah siap mengawal proses pemilu ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, dan mudah-mudahan dengan kerjasama selama ini dengan teman-teman media juga ini Pak Ketua sudah sangat banyak membantu mengedukasi masyarakat. Jadi pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman dalam berbagai macam kegiatan pencegahan itu kemudian tersampaikan ke media-media yang dikelola oleh teman-teman, sehingga itu banyak mengedukasi masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini semua pemilu kita ke depan bisa semakin baik. Saya kira itu pengantar dari kami, dan selanjutnya kami persilakan kepada sahabat-sahabat jika ada yang ingin digali lebih lanjut, baik terkait dengan apa yang telah kita lakukan selama ini, bahkan mungkin terkait dengan tugas kami melakukan pencegahan, tugas kami melakukan penyelesaian sengketa, tugas kami melakukan penanganan pelanggaran selama pemilu 2020 dan 2019 yang mungkin bisa menjadi medium refleksi kita menghadapi 2024. Dipersilakan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ada yang ingin menyampaikan?
Pembuka Pak. Saya hormati Anda. Silakan. Ada Anda lah. Ya, dari ini Anda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak tahu mau apa ini Pak, tiba-tiba tidak ada. Baik, saya sebenarnya sangat tertarik tadi soal pencegahan dengan pengawasan. Nah kan kasus beberapa tahun kemarin kan ada terkait sengketa, kemudian persoalan yang pertama kita ada adalah pilpres. Nah kalau kondisi kemarin yang kita lihat pengalaman kemarin ada salah satu tim relawan, tim sukses kita datang ke kantor, kemudian melakukan aksi, kemudian meminta melakukan aksi, kemudian mendesak Bawaslu untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi. Waktu itu kan saya masih ingat masih Pak Jokowi dengan Prabowo. Nah kita nggak tahu berapa kondisi. Biar jam 7 Buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya saat ini berada di Sunway Hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Sedang menyaksikan persiapan tim PSM Makassar menuju Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadapi tampil juara dari Singapura. Jadi merah marun Kuala Lumpur City dari Malaysia kembali akan bertanding dalam AFC Cup yang sebenarnya PSM menghadapi Kuala Lumpur City di Stadion Kuala Lumpur ini Singapura Pak. Tim dari tim tampil Singapura. Nah, salah diskusi di grupnya mereka. Di grupnya dia Pak. Bajunya salah. Inilah markas PSM di Kuala Lumpur, Malaysia di Sunway Hotel. Sunway itu di Kuala Lumpur, Makassar. Tempat PSM menginap selama menghadapi untuk mengarungi grup sekat di Kuala Lumpur. Ini nampak Pak Presiden Klub PSM Pak Munafri yang sedang bersantai di ruang lobi hotel, dan ada Pak Samsudin Abdullah, asisten pelatih PSM, juga Ini Pak, bercakap dengan ada semua sekolah sepak bola. Beliau punya sekolah sepak bola, Pak Batola punya sekolah sepak bola. Di kampung sering kita bawa main di lapangan itu di dekat pabrik. Nah ini sebenarnya Pak yang sebenarnya mau diedukasi. Iya. Ini Pak anak saya, 13 tahun, satu. Besar nih. Ucapnya anak Pak, 13 tahun, 180.
paling bentar malam di Kuala Lumpur City Stadium Malaysia. Dari sana melihat beberapa penonton ini berbalik dengan ofisial dan pemain PSM yang lebih ini pemandangan yang sangat luar biasa sebenarnya. Terus dia punya kemampuan pas sudah dia mah di U16 hati memang udah pas saya kasih fundament saya banyak orang mikir Pak makanya kalau orang mau ambil saya bilang enggak daripada saya ngerti daripada diurusan sama orang lain. Memiliki lain PSM yang akan diberikan sekitar tampil sekali. Kuala Lumpur Stadium Malaysia.
Baik Tribuners, jadi sore ini kita ada di Makodim 1414 Tanah Toraja di Rantepo Toraja Utara. Jadi saat ini di depan saya ini ada ratusan personil dari TNI Polri, baik dari Kodim dan Polres Toraja Utara, bersiap untuk menyambut kedatangan Pangdam Hasanuddin Makassar. Nah, jadi bisa dilihat di sini Tribuners, meski diguyur hujan, personil TNI tetap bersiaga di tempat yang sudah ditentukan untuk menyambut kedatangan Pangdam Hasanuddin. Jadi saat ini hujan mulai turun Tribuners, hujan gerimis, tapi untuk menyambut Pangdam Hasanuddin, personil TNI Polri ini tetap bersiaga di tempatnya untuk menyambut Pangdam Hasanuddin. Goyang kemana? Iya. Jadi sebagai informasi Tribuners, Pangdam Hasanuddin ke Toraja, baik Toraja Utara dan Tanah Toraja, dijadwalkan hari ini. Jadi tadi Pangdam bersama rombongan berangkat dari arah Palopo. Saat ini dalam perjalanan dari Ruja Bupati Tanah Toraja menuju ke Kodim 1414 Tanah Toraja yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Di Toraja Utara, Pangdam nantinya akan meresmikan Masjid Al-Rasif dan juga peletakan batu pertama pembangunan gereja Okmene, yang dimana masjid dan gereja ini dibangun berdampingan di dalam markas Kodim 1414 Tanah Toraja. Jadi ini sekaligus menjadi bukti toleransi di Toraja. Jadi saat ini langit sangat mendung di Toraja Utara Tribuners. Hujan gerimis pun mulai mengguyur.
Ya gitu ya. Gimana caranya supaya bisa? Jauh lah boy. Mantap ya. Asri. Memang oh iya, kenapa ada yang ikut mana? Coba jam mau ke apa? Iya, betul lah bilang. Tidak. Live saja. Cuma baru post 10 menit tuh habis live postingnya di grup itu supaya bisa dia orang dia sama ini. Baru saya ambil gambar. Nah.